bersama dapat berkumpul di kediaman orang tua Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua pembacaan Ummul Quran, kemudian yang ketiga yaitu tausiah ataupun ceramah agama ataupun pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Muhammad Yusuf MPD. Kepada beliau kami persilakan. فيا أيها الراجون شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azharal jamil. Segala puji bagi Allah yang menampakkan sisi baik kita, wa sataral qabih, yang menutupi sisi buruk kita. Wassalatu wassalamu ala sahibil wajhil malih. Salawat dan salam tercurahkan untuk pemilik wajah yang rupawan, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma dama lillahi subhanahu wa ta'ala dzakirun wa musabbih. Salawat dan salam tercurah selalu untuk junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pemilik wajah rupawan, dan ke atas keluarganya, para sahabatnya selama dunia ini masih ada dan selama masih ada yang berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallim tasliman katsira. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, abang kami Said Adi Aspendi atau Adi As-Serendeti, masyaallah, panggilan akrab beliau. Ya, saya pun Ato juga sudah ada. Yang kita muliakan orang tua kita, teman kita yang hadir pada kesempatan ini, orang tua kita, tua-tua tangganai kita, tentunya guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, Ustaz Akwal dan yang lainnya. Mana Ustaz anu nih? Ya, sebenarnya. Dan semua yang hadir, Bapak Ibu, rahimani wa rahmakumullah. Semoga kita ini dikasihani Allah, diampunkan Allah, disayangi Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau sudah disayangi Allah, dicintai Allah, selesailah sudah ya. Neraka pun tak mau dia, tak berani dia. Karena kalau Allah sudah mencintai hambanya, kata Nabi, idza habballahu 'abdan lam yu'adzibhu, niscaya hamba itu tidak akan diazab. Dan kita mohon selalu kepada Allah, meskipun kita masih lalai, masih banyak dosa, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita di kajian fikih kalamullah ini di tempat yang baru. Alhamdulillah, alif mabruk, 1000 keberkahan untuk abang kita Said Adi Asfandi. Mudah-mudahan tempat ini menjadi penuh berkah dan tentunya lingkungan kita juga penuh berkah, karena di mana dikaji agama Allah, dipuji nama Allah, dilantunkan, dibacakan salawat untuk Rasulullah, maka tempat itu dipandang bercahaya oleh penghuni langit. Malam hari ini tempat ini adalah salah satu tempat yang terang benderang yang dilihat oleh makhluk-makhluk Allah yang ada tinggal di langit, seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi sebab keberkahan bagi seluruh tetangga, bagi seluruh RT kita, bahkan seluruh masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mengkaji ilmu fikih karena memang ilmu fikih ini sesuai dengan maknanya memahami agama, dan kita beramal memang mesti dengan ilmu. Kata Imam Ibn Ruslan dalam matan Zubatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu, tak pernah mau mengaji, tak pernah mau bertanya, tak pernah mau ambil tahu tentang apa yang diamalkannya itu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, dia khawatirkan amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengaji sesuai kapasitas kita. Orang yang belajar, yang menuntut ilmu, dapat tak dapat di sisi Allah dicatat sebagai orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu bahwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mun mati kita sedang menuntut ilmu, mati dalam keadaan syahid. Jadi syahid itu bukan hanya mati perang saja, nuntut ilmu juga mati syahid, melahirkan juga mati syahid. Jadi banyak, makanya kita tidak takut, bahkan kita mencita-citakan dimatikan Allah dalam keadaan syahid, karena salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Kita kemarin sudah mengkaji tentang berwudu, sudah ya, tentang sebahagian mandi lagi. Mandi itu yang diwajibkan bagi kita itu ada 6 perkara. 3 perkara laki-laki dan perempuan sama. Yang pertama namanya mandi janabah, atau disebut juga dengan mandi junub. Tahu bapak-bapak mandi junub ya? Rata-rata sudah balik kalau anak. Kalau anak muda, alhamdulillah ada juga ini harus belajar. Sebab nanti khawatir kalau tidak tahu, tak ngerti mandi junub, bertanya tidak, awak pengantin baru, bertanya tak mau, tak tahu mandi junub macam mana. Itu laki-laki dan perempuan wajib mandi karena junub. Junub itu nanti definisinya adalah, mohon maaf bahasa kitanya ini payahnya bahasa fikih, tidak apa-apa ya, harus terang-terangan, bersetubuh artinya ya, sudah kawin tentunya. Yang kedua, antara suami istri tentunya. Yang kedua, khurujul mani, keluar mani. Kalau bersetubuh tadi wajib mandi, keluar mani atau tidak keluar mani sama, asal namanya bersetubuh wajib mandi junub. Yang kedua, karena khurujul mani, keluar air mani, di antaranya karena mimpi, karena menghayal, karena kebanyakan nengok Facebook misalnya ada ya. Nah itu kalau keluar wajib mandi. Yang ketiga, lil mauti, karena kematian. Orang yang mati wajib dimandikan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah 3 macam ini laki-laki dan perempuan wajib. Kemudian 3 berikutnya khusus untuk perempuan. Yang pertama
mandi melahirkan. Namun kaidnya ada orang yang melahirkan tidak ada darah nifasnya, ya, bersih, maka dia mandi. Kemudian haid, orang yang haid setelah bersihnya wajib mandi dan haram berhubungan dengan suami kecuali sudah mandi walaupun sudah bersih. Mentang-mentang pengantin baru, bang sini bang yuk, udah bersih, sudah bang, padahal mandi belum lagi, mandi dulu ya, mandi hadas besar mengangkat haid, gitu ya, hadas besar karena haid. Nanti nifas, mandi nifas. Nifas ini kan umumnya 40 hari bagi wanita. Kalau haid maksimalnya 15 hari, umumnya 6 hari sampai 7 hari. Yang BKB harus punya catatan, harus tahu rata-ratanya. Karena BKB gara-gara KB tidak jelas, kadang 3 hari berhenti, padahal hari kelima keluar lagi. Harus kita tahu rata-ratanya. Kalau rata-ratanya 7 hari, sudah 7 hari itu kita mandi. Ataupun rata-ratanya 15 hari paling lama, masuk malam ke 16 itu maksimal. Kalau lebih namanya darah istihadah, darah penyakit. Ini kalau pengantin lama insya Allah sudah paham. Atau aja pengantin hanyar, pengantin lama. Yang pengantin hanyar nih harus hati-hati ya. Istri misalnya sudah 3 hari bersih haid, tiba-tiba dia bersih, langsung mandi dia, langsunglah manggil lakinya, ya. Ustaz abang saya Ismail suka bergurau lagi malam Jumat, bang bunuh Yahudi bang yuk, katanya kan. Jadi nih ujungnya minta lagi bunuh Yahudi yang ketiga, kata abangnya, mun begini deh bukan Yahudi yang mati, abang yang mati, katanya. Ini harus tahu kalau sudah 3 hari berarti belum. Kita harus ambil rata-ratanya. Sudah misalnya 7 hari atau 6 hari bersih, itu baru boleh. Kalau tidak haram hukumnya. Alhamdulillah, alhamdulillah min dzalik. Sama juga tadi yang mimpi, yang hayat asal keluar, mandi, ya. Mandi junub namanya. Itu yang ingin kita ketahui secara umum. Apa saja yang diwajibkan dalam mandi. Maka ada yang rukunnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua membasahi seluruh anggota tubuh dengan air yang mengalir. Memang kena seluruh anggota tubuh. Itu yang wajibnya atau rukunnya. Adapun sunnahnya, maka diawali dengan seperti biasa cuci tangan dulu, atau kalau ada siwak dulu, sikat gigi dulu, kemudian cuci tangan dulu, kemudian niat sunat mandi. Apa tuh? Mulailah seperti sunat wudhu dulu, kemudian berwudhu. Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudhu untuk sunat mandi junub atau mandi wajib karena Allah Ta'ala. Berwudhu kita. Setelah berwudhu, kan tadi sudah dibersihkan, cuci tangan bersihkan dulu, depan belakang bersihkan, bawah bersihkan, semuanya berwudhu. Setelah berwudhu jangan lagi megang-megang, megang lagi batal hidupnya ya. Mandi ada beda dengan wudhu. Kalau hadas kecil, maka dengan mandi semuanya hilang. Hadas besar, hadas kecil itu dengan wudhu. Kalau keluar mani tadi, keluar mani itu dia tidak najis. Air mani tidak najis. Jadi kalau ada orang berwudhu, sudah berwudhu, tiba-tiba keluar mani, maka dia boleh mandi langsung. Tak perlu dia berwudhu, karena keluar mani hanya mewajibkan mandi, tidak mewajibkan berwudhu. Itu pun sama aja sebenarnya ya. Kalau keluar mani, ada apa pula, sholat lah ada batal juga, ya boleh, memang tak ada batal wudhunya, tapi mandi wajib. Mesti mandi dulu. Jadi kita harus tahu mandi tersebut ada sunatnya, tadi ada rukunnya, ada sunat.
Kita awali dengan sunat wudhu dulu. Setelah bersihkan, tangan cuci 3 kali, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, berwudhu untuk sunat mandi wajib, baru nanti masuk baru mandi wajibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya nawaitu raf al hadits al akbari minal janabati an jami'i badani fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas besar daripada junub dari seluruh tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Waktu Allah Ta'ala dalam hati itu air sudah basuh. Nah, ini perlu kita luruskan. Kadang di WA itu ada katanya mandi Rasulullah mulai dari basuh kaki dulu, badan dulu, terakhir kepala. Padahal dalam kitab-kitab fikih itu ngikut dari hadis Rasulullah SAW, memulainya daripada membasuh kepala dulu. Siram kepala dulu 3 kali. Kalau mandi biasa bolehlah kaki dulu. Atau kalau mau, kalau dingin betul, basuhlah kaki dulu, badan dulu. Tapi belum niat mandi junub. Waktu niat mandi junub, kepala dulu dibasahkan 3 kali. Basahkan 3 kali. Rata-rata sampai ke kulit kepala. Basahkan semuanya. Setelah basah semua kepala, baru badan sebelah kanan depan. Ini dari mulai badan sebelah kanan, tangan, digosok-gosok dengan tangan kita 3 kali. Kemudian badan kanan sebelah kiri, badan kanan sebelah belakang maksudnya. Itu juga 3 kali gosok-gosok rata semua air sampai ke kaki. Jadi kalau berwudu boleh langsung sampai kaki, boleh kaki ditunda dulu. Berarti selesai mandi semuanya baru kaki dibasuh, boleh juga. Baru pindah depan kiri, basahkan 3 kali rata semuanya. Nabi mengingatkan, wa ta'ahadu, hati-hati dengan pelipatan-pelipatan. Apalagi orang lama, banyak pelipatannya ada ya. Harus sampai air dalam pusat, dalam lipatan perut, sampai semuanya. Ya, jangan sampai tidak ada kena air. Setelah depan kiri, baru kiri belakang lagi. Kiri belakang rata semuanya. Dan disunatkan dan bisa wajib jika dikhawatirkan tidak sampai, khususnya bagi kaum wanita, untuk duduk berjongkok setelahnya, membasuh bagian bawah supaya masuk sampai semuanya. Jadi kalau orang sekarang kan ada semprotan, kalau tanda duduk semprot aja ada ya. Saking hati-hatinya ulama fikih kita disunatkan berjongkok supaya jangan ada yang tak kena air. Karena bagian luar tubuh kita ini selagi masih nampak wajib sampai air. Sudah rata semua baru bersampo. Sebab nanti kalau mandi langsung bersampo tidak ada sah. Kenapa? Air bercampur dengan sabun. Sudah bersih semuanya, sudah kena semuanya, baru nak bersampo, nak bersabun. Baru dibasuh seluruh badan kita. Terakhir nanti baru basuh kaki kanan 3 kali, basuh kaki kiri 3 kali. Mudah-mudahan sudah seperti itu ibu melaksanakannya ya. Itu sunatnya wudhu dulu. Dengan syarat kata Imam Ghazali, waktu mandi jangan megang-megang. Ini masih juga megang-megang. Kalau megang-megang wajib berwudhu lagi setelah mandi. Karena itu membatalkan wudhu. Jadi kalau sempat masih megang lagi, berwudhu setelah mandi. Tapi kalau tidak ada megang-megang, tidak lagi berwudhu. Cukup dengan mandi tersebut. Karena diawali dengan berwudhu dulu sunnahnya. Sama dengan orang yang memandikan mayit. Jadi berwudhu dulu. Sudah selesai bersih pakai sabun, bersih semua, cuci kaki kanan, cuci kaki kiri. Baru kita keluarnya pun sama dengan keluar berwudhu, keluarlah dengan kaki kanan, masuk tadi kaki kiri. Baru kita berdoa, samalah dengan doa wudhu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu yang paling sederhana. Nanti sambil kita dalam riwayat kitab fikih disunatkan, nanti kalau waktunya panjang ini yang lengkap enggak apa-apa, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali.
Ada juga doa yang diajarkan Nabi melengkapkan doa wudhu. Antara Allah adalah Allah maghfir li dzambi wa barik li fi rizqi wa wasi' li fi dari. Ya Allah, ampunkan dosaku. Allah maghfir li dzambi wa barik li fi rizqi, berkahi rizkiku, wa wasi' li fi dari, luaskan rumahku. Ini dua pengertian. Di antaranya memang rumah kita diberikan Allah yang lapang, ataupun minimal hati kita yang lapang. Banyak juga orang rumah ganal hatinya sempit, tidur di hotel bintang 5 tapi dia bisa tidur. Sementara yang tidur di atas kardus enak tidurnya ya, misalnya merasa lapang di rumah. Sebab hikmah merasa lapang di rumah ini banyak pahalanya. Misalnya karena lapang di rumah jadi kurang dia keluar, niatnya bagus, aku ini biarlah kurang keluar supaya kurang maksiat. Mun aku keluar banyak halnya nih, terpandang orang ini, tercakap ini, tergibah ini. Senang diam di rumah tapi diniatkan menjauhi maksiat, mendapatkan pahala. Ya, besar pahalanya. Bahkan guring sekalipun, ya Allah, aku ini biarlah aku tidur daripada aku berjalan, aku suka berbohong ya Allah, biarlah aku tidur di rumah. Berpahala tidur tuh. Asal jangan dari pagi sampai malam tidur itu pengulir namanya, lain lagi. Sama dengan puasa. Makanya tidur orang puasa itu kan ibadah. Kenapa? Salah satunya menghindari daripada hal-hal yang mendatangkan dosa. Jadi kita lihat tipe kita. Kalau tipe kita kira-kira banyak keluar banyak berdosa, lebih bagus banyak di rumah. Kalau kita keluar. Thank you. Hope it's useful. Please like, comment, and share.